DPD se-Jawa Tengah itu hampir semua hadir, dan dia hampir juga 90% sudah terbentuk di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini sangat luar biasa memberikan satu motivasi terhadap pelaku-pelaku UKM yang ada di Jawa Tengah. Nah, kenapa kita ke sana? Karena kenapa bahwa partai UKM ini hampir sudah menyeluruh seluruh Indonesia, ya, sangat luar biasa. Dan kedua, pelaku-pelaku UKM yang ada di sekarang ini tetap melakukan salah satu motivasi tentang protokol kesehatan, dan kedua bagaimana meningkatkan juga sumber pendapatan dari pelaku-pelaku UKM yang ada. Dengan catatan harus betul-betul memberikan satu motivasi tentang menyangkut masalah pandemi ini, jaga protokol kesehatan. Dan kedua, saya lihat ini ketua DPW-nya di sana sangat luar biasa karena dia adalah pelaku UKM. Hampir semua pelaku-pelaku UKM bentuk DPD dan DPC di Jawa Tengah. Dan dia memang luar biasa, dia punya kemajuan UKM yang ada di Jawa Tengah. Nah, justru kita nanti ini bagaimana Jawa Tengah ini memberikan satu percontohan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita ibarat contoh ini, pelaku UKM yang ada di Indonesia ini sangat potensi untuk ke depan, iya kan? Dan saya juga menghimbau kemarin bahwa anggota partai UKM apabila tidak terdaftar dan sudah mendapatkan salah satu badan hukum bergabung dengan partai UKM, maka saya minta pelaku UKM yang ada sudah menjadi anggota partai UKM kurangi berpolitik, tapi tingkatkan pemahaman politik, tapi tingkatkan kita punya usaha untuk melakukan kesejahteraan keluarga. Karena kenapa? Partai kita ini namun baru, tapi pemilihannya sangat besar. Hampir 80 juta, ya kan? Hampir 80 juta pelaku UKM yang ada di Indonesia. Namun tidak kentara dalam rangka ini pandemi, tetapi semua dia juga merasakan karena sektornya masih kecil. Dan kedua, pelaku UKM itu bukan untuk memburu kekayaan, tapi dia itu memburu kehidupan untuk keluarganya, iya kan, supaya dia bisa bahwa pemerintah kondisi sekarang ini tidak tanggung-tanggung memberikan dukungan untuk pelaku UKM, termasuk permodalan maupun pembinaan. Tetapi dengan catatan, karena ini pandemi bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, iya kan, maka kita mewaspadai, menjaga kesehatan kita, dan kedua melaksanakan usaha-usaha yang lain, dan bagaimana supaya bisa kita silaturahminya perlu ditingkatkan. Nah, partai UKM insya Allah pasti menang. Karena kenapa? Bahwa kita kekompakan ini ada 3. Kita harus bersatu, kita harus kuat, kita harus silaturahmi. Selain konsolidasi internal organisasi nanti Pak, atau partai politik UKM, kira-kira nanti program konkret apa yang akan dalam waktu dekat ini akan diimplementasikan oleh partai UKM? Insya Allah ini DKI ini kita dulu prioritaskan, DKI lagi setelah Jawa Tengah, DKI, baru kita melangkah ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, hampir juga ini nanti kita ke Medan. Medan ini nanti dimoditaskan juga karena mewakili di sebelah sana, termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Nah, sekarang DPW sudah menjurus sekarang karena kita instruksikan bahwa lengkapi kepengurusannya masing-masing secara musyawarah dan mufakat. Nanti turun nanti SK-nya itu adalah bukan SK tetapi surat mandat secara kekeluargaan untuk menjadikan satu pembentukan DPW, DPD, DPC. Lihat. Jadi begitu datang nanti SK secara resmi, maka itulah yang menjadi acuan seluruh DPW dan DPC di seluruh Republik Indonesia. Pesan Bapak kepada sebagai Presiden Partai UKM kepada pemerintah, kemudian kepada pelaku UKM, terutama di masa pandemi apa Pak? Nah, justru kita mau melihat bahwa pelaku UKM yang sudah dianggarankan oleh negara 100,4 sekian triliun ini sangat luar biasa terhadap pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah juga itu bukan melihat lagi sebelah mata terhadap pelaku UKM, bahkan dia gendong untuk menjadi besar.
Karena kenapa? Cuma kita nanti mengantisipasi manajemen tentang pelaku UKM yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, sekarang leasing itu mengeluarkan HP terhadap pelaku UKM atau dia cicil, kalau 2 juta, 3 juta ada tunggakan, itu menjadi politik yang ada di pelaku UKM. Ada namanya DCP. Karena semua pelaku untuk pinjaman terhadap pelaku UKM, semua masuk daftar Bank Indonesia. Nah, kemungkinan nanti kita perjuangkan di sini bagaimana supaya bisa dikurangi tentang DCP itu ada maksimal. Apakah 100 juta tidak kena DCP oleh pelaku UKM atau masyarakat pada umumnya? Karena partai UKM itu bukan hanya UKM-nya saja, tapi seluruh bangsa dan negara di Republik Indonesia membutuhkan jembatan ini harus dilewati partai UKM. Nah, tujuannya partai UKM ini karena bagaimana meningkatkan kesejahteraan bersama terhadap rakyat kita. Oke, cukup Pak. Oke? Cukup ya Pak ya? Cukup ini ya. Siap.